Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Teman-teman semua, mari kita mengaji Mishkatul Anwar dan kita mulai dengan hadiah Al-Fatihah ila ruhi nabiyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wa ila arwahil awliya'i wa syuhada'i was salihin wa ila arwahil a'immatil mujtahidin wal ulama'is salihin wal mu'minina wal musannifin, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila ruhi sayyidut ta'ifa al-imam al-Junaid al-Baghdadi wa ila ruhi hujjatul islam Abi Hamid al-Ghazali wa ila ruhi asy-Syaikh al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi wa ila arwahi awliyaillahi ta'ala ashabit turuqil mu'tabarah wa ila arwahi wali songo fi ardi Jawa qaddasallahu asrarahum wa nawwara dharaihahum wa a'ada 'alaihim barakatihim wa nafa'ana bi 'ulumihim wa amaddana bi madadihim wa ila arwahi ulama'ina muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama wa khususan ruha Hadratus Syekh Hashim Asy'ari wa ruha Gustur wa saira ulama'ina muassisi al-ma'ahidil islamiyah fi Indonesia wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddina wa jaddatina wa khususan ruha Abi Qiyamtullah Rifa'i wa ruha ummi Nyai Salamah wa ruha ummi Nyai Fadmah wa ila arwahi masyayikhina wa masyayikhina wa asdiqaina lahum jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Rabbi yassir wa'in. Mishkatul Anwar halaman 63. Wa idza 'arafta hadza fa'lam annahu kama dhahara kullu syai'in lil basari bin nur zahiri faqad dhahara kullu syai'in lil basiratil batini billahi. Wa idz qad 'arafta, kalau di edisi Darul Minhaj fa idza 'arafta, wa idz qad 'arafta, dan ketika telah mengetahui engkau, atau kalau dalam edisi Darul Minhaj fa idza 'arafta, jika mengetahui engkau hadza, mengenai keterangan kemarin itu, yaitu ada dua jenis orang yang wusul sampai kepada pengetahuan tentang Allah, ya, tentang sumber cahaya, yaitu ada orang yang mengetahui Allah dengan jalan musyahadah, penyaksian langsung, yang sarananya adalah rasa, ya, rasa dan dzauq. Ada orang yang mengetahui Allah dengan jalan penalaran rasional yang disebut dengan istidlal, ya, dan sarananya adalah akal. Jadi akal itu bisa sampai kepada Allah, rasa juga bisa sampai kepada Allah, ya. Imam Ghazali itu mengalami dua-duanya, tetapi beliau merasa atau berkeyakinan, berpendapat bahwa jalan untuk mengetahui Allah yang paling mendatangkan keyakinan yang solid, yang kokoh adalah melalui rasa, melalui musyahadah, itu, ya. Istidlal bisa melalui rasio, melalui penalaran, ya, tetapi tidak sekokoh melalui rasa, itu, ya. Nah, kalau kamu sudah mengetahui ini, fa'lam, maka ketahuilah annahu, sesungguhnya keadaan berikut ini, namanya dhamir sya'an, kama dhahara, sebagaimana tampak, kullu syai'in, segala sesuatu, lil basari, kepada mata lahir, bin nuri, dengan cahaya az-zahiri, yang lahir, faqad dhahara, maka telah kelihatan, tampak, kullu syai'in, segala sesuatu, lil basirati, kepada mata al-batinati, yang tersembunyi, yaitu mata hati, yaitu berupa jiwa atau akal, billahi, karena Allah Ta'ala, ya.
Sesuatu yang lahir itu tampak karena cahaya. Taman dalam musim semi kemarin dicontohkan oleh Al-Ghazali, keindahan taman itu kelihatan karena ada cahaya. Begitu juga segala sesuatu yang bersifat batin, bersifat tersembunyi, pengetahuan, pengalaman, rohani, dan seterusnya, itu semua menjadi mungkin tampak kalau ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada cahaya yang namanya Allah Ta'ala itu. Fahuwa, maka Allah ini ma'a kulli syai'in, bersama segala sesuatu. Ada sesuatu yang di sampingnya tidak ada Allah itu. La yufariku, tidak pernah pisah Allahu kepada syai'un. Ya. Thumma yadharu, kemudian tampak kullu syai'in, segala sesuatu. Ya. Allah itu bersama sesuatu, dan karena adanya Allah itulah segala sesuatu menjadi tampak itu. Kama annan nura, sebagaimana sesungguhnya cahaya, ma'a kulli syai'in, bersama segala sesuatu. Sesuatu itu tampak itu karena cahaya. Sesuatu yang apapun itu, kita nggak pernah menyadari itu, atau kita tahu tapi tidak terlalu ngeh ya. Yaitu kemarin yang disebut dengan sindrom gajah di ruangan itu ya. Sesuatu yang cetha welo-welo ya, jumleger gede banget di depan kita, tapi kita nggak menyadarinya. Nah itu begitu, cahaya itu adalah bersama segala sesuatu, wabi, dan dengan cahaya itu yadharu, kelihatan sesuatu itu. Nah cuma, jadi sesuatu itu tampak karena cahaya, sesuatu yang lahir. Sesuatu yang batin, ya, sesuatu yang batin itu juga menjadi tampak karena ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang batin itu apa? Ya segala hal yang berupa apa? Pengetahuan, ya, berupa makulat, sesuatu yang dinalar dengan pikiran itu ya. Ilmu, ya. Segala ilmu itu bisa kita dapatkan ya karena adanya Allah itu. Allah lah yang membuat sesuatu itu nampak kepada mata batin kita. Kenapa kita bisa memahami ini, memahami itu ya. Kenapa kita ngaji Mishkatul Anwar kok paham? Kok paham itu? Padahal ini pakai bahasa Arab ya. Ditulis hampir 1000 tahun yang lalu ya. Ya diterjemahkan oleh Pak Lurah ya, tapi kan tetap ini karangan ulama dari 1000 tahun yang lalu, tidak memakai bahasa kita ya. Kok kita bisa paham itu? Kok kita bisa mengerti sesuatu yang dipikirkan oleh Al-Ghazali kemudian dituangkan dalam kitab ini? Kok bisa? Itu namanya sesuatu yang batin ya. Jadi kemampuan kita memahami pengetahuan, memahami konsep, memahami makna, memahami pengertian, mengalami sesuatu, itu semua dimungkinkan karena ada cahayanya cahaya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Walakin baqiya. Jadi kalau ada orang tidak percaya adanya Allah, itu persis seperti orang yang tidak percaya cahaya, yang dia percaya hanya sesuatu yang dilihat saja, taman, bunga, pohon ya. Yang dilihat kan hanya pohonnya, tapi cahaya itu tidak disadari kehadirannya oleh orang yang ada di taman itu, karena ya tidak kelihatan cahaya itu. Kelihatan baru kalau matahari tenggelam di sore hari, hilang. Kok tiba-tiba pohon dan segala macam tidak bisa dilihat. Nah itu baru dia paham, oh ternyata sesuatu itu nampak bisa dilihat karena ada cahaya. Nah itulah kira-kira analoginya Allah terhadap segala sesuatu dan cahaya terhadap objek-objek yang ada di sekitar kita. Itu kira-kira begitu perbandingannya. Cuma walaupun mirip ya, perbandingannya seperti itu, walakin baqiya, tetapi tersisa. Hahuna di sini tafawutun, perbedaan. Kenapa? Wa huwa annan nur adz-dzahira, yaitu sesungguhnya nur yang tampak. Yutasawwaru, bisa digambarkan, an yaghiba, untuk tenggelam ya, untuk surup ya, bihuru bisyamsi, dengan surupnya matahari, dengan tenggelamnya matahari.
wa yuhjaba atau ya wa yuhjaba, dan dihijab ya, dihalangi ya, nur tadi itu, hatta yazhara, sehingga muncul azillu, bayangan itu. Jadi nur yang bersifat lahir itu memang menjadi syarat sesuatu bisa nampak kelihatan ya. Cuma bedanya kalau nur, cahaya yang lahir itu bisa digambarkan, bisa dibayangkan, itu akan hilang nur ini, akan surut ketika matahari tenggelam. Jadi cahaya lahir itu bisa hilang dengan tenggelamnya matahari. Sementara wa amman nurul ilahi, adapun cahaya ketuhanan, alladzi bihi, yang dengan nur ilahi ini yazharu, nampak kullu syai'in, segala sesuatu ya. La yutasawwaru, tidak bisa digambarkan ya. La yutasawwaru, tidak bisa digambarkan ghaibatuhu, atau tasawwaru dalam edisi Darul Minhaj ya. La tutasawwaru, tidak bisa digambarkan ghaibatuhu, hilangnya nur ilahi ini. Cuma kalau cahaya Tuhan itu kan nggak bisa dibayangkan surup atau tenggelam seperti matahari tenggelam ya, karena kalau Allah tenggelam, hilang ya, alam hilang semua, nggak ada alam, karena alam ini lahir karena adanya Allah. Itu bedanya cahaya Tuhan dengan cahaya matahari. Cahaya matahari bisa tenggelam karena tenggelamnya matahari, tetapi cahaya Tuhan akan nampak terus. Nah ini begini, jadi sekarang kita bayangkan misalnya ya, ada seseorang, kemarin kan dicontohkan oleh Al-Ghazali, ada orang di taman pada musim semi, kemudian melihat pemandangan yang indah. Pada saat orang ini melihat pemandangan yang indah, itu dia tidak menyadari kehadiran cahaya. Yang dia lihat hanya barang-barang, pohon, bunga, daun-daun dan seterusnya. Baru ketika, waktu belum surut matahari, belum tenggelam matahari itu, cahaya masih ada, selama itu masih terang benderang, dia belum menyadari kehadiran cahaya ya. Begitu matahari surut, matahari tenggelam, baru dia tahu, oh ini barang bisa dilihat karena cahaya. Sekarang bayangkan, sekarang mari kita imajinasikan, imajinasi kita renggangkan, kita luaskan ya. Misalnya ada orang hidup di sebuah tempat yang matahari tidak pernah tenggelam, jadi ada cahaya terus sepanjang masa, tidak pernah ada tenggelam matahari kemudian cahaya hilang, tidak. Jadi selalu ada cahaya. Nah orang semacam ini bisa saja berpikiran bahwa cahaya itu tidak ada. Dia hanya percaya adanya barang-barang yang bisa dilihat, tetapi dia tidak menyadari kehadiran cahaya. Nah kira-kira analoginya orang yang tidak percaya Tuhan itu persis seperti ini. Karena Tuhan itu tidak mungkin dibayangkan tidak ada, tenggelam seperti matahari tenggelam, maka cahaya Tuhan itu tidak pernah hilang, tidak pernah surut itu. Nah, orang-orang yang tidak percaya Tuhan itu ya seperti tadi itu, seperti keadaan orang yang hidup di sebuah tempat yang mataharinya itu selalu bersinar terus, tidak pernah malam, tidak pernah mengalami petang gitu. Jadi dia bisa saja berpikiran bahwa cahaya tidak ada karena tidak pernah mengalami situasi matahari tenggelam. Orang yang tidak pernah melihat tenggelamnya cahaya Tuhan ya, karena Tuhan tidak mungkin tenggelam, tidak mungkin hilang, karena kalau Tuhan hilang maka seluruh alam raya ini hilang juga, maka dia tidak menyadari kehadiran Tuhan. Seolah-olah ya sesuatu ini ada dengan sendirinya gitu ya. Sama dengan orang yang di taman tadi itu, seolah-olah yang ada itu ya hanya pohon, hanya daun, hanya bunga. Cahaya tidak ada karena dia tidak pernah mengalami malam hari.
mengalami saat ketika cahaya itu hilang. Nah, ini bedanya antara cahaya lahir dengan cahaya batin. Cahaya batin berupa cahaya Tuhan tidak mungkin dibayangkan dia itu surut, ya. Jadi la yutasawwaru, tidak bisa digambarkan nur ilahi ini ghaibatuhu, hilangnya nur ilahi, bal yastahilu, bahkan muhal taghayyuruhu, perubahannya nur ilahi. Berubah pun itu tidak mungkin. Kan cahaya matahari itu kan kalau pagi itu tidak terlalu panas, nanti kalau sudah agak siang agak panas, nanti begitu sampai di zenit, di pusat di puncak cakrawala itu akan panas sekali, sinarnya terang benderang. Nanti kalau sore itu cahayanya menjadi redup kembali, ya. Nah, jadi cahaya matahari, cahaya zahir, ya, itu mengalami gradasi. Ada saat-saat dia itu bercahaya lemah, ya, cahayanya kuat, sangat kuat, lemah kembali dan seterusnya, lalu hilang. Cahaya Tuhan itu tidak bisa dibayangkan begitu. Cahaya Tuhan itu selalu terang benderang sepanjang zaman, sepanjang waktu, tidak pernah berubah itu. Walau tusawwira, dan jika digambarkan ghaibatuhu, hilangnya cahaya ilahi ini, lan haddat, akan hancur as-samawatu, langit, wal ardu, dan bumi. Karena artinya apa? Tuhan tidak ada. Begitu Tuhan tidak ada, ya, seluruh alam dan wujud ini tidak ada itu. Oh, saya loncat, ya. Fayabqa, maka menetap nur ilahi ini ma'al asya'is, bersama segala sesuatu, daiman, selamanya. Karena itu fangqata'a, menjadi tidak mungkin, menjadi putus thoriqul istidlali, jalan untuk mencari dalil tentang adanya Allah, ya, minat bitafriqati, dengan membedakan, yaitu membedakan antara Allah, cahayanya Allah ada dan tidak ada, ya. Sebagaimana tadi itu cahaya matahari itu bisa ada pada saat siang, karena itu orang ketika siang hari mengira cahaya tidak ada. Lalu ada keadaan ketika cahaya matahari itu tidak ada karena tenggelam, dan lalu malam hari. Pada saat itu orang sadar akan adanya cahaya, ya. Nah, perbedaan siang dan malam, tafriqah itu memungkinkan orang menyadari adanya cahaya zahir. Tetapi cahaya Tuhan tidak bisa disadari kehadirannya karena ada perbedaan seperti ini. Karena cahaya Tuhan itu tidak mengalami siang atau malam. Siang terus menerus, maksudnya bercahaya terus menerus itu. Karena itu bisa difahami kalau ada orang itu mengingkari adanya Allah. Karena dia tidak pernah membayangkan cahaya Allah itu tidak ada. Tenggelam seperti matahari tenggelam, lalu malam hari, sehingga orang sadar akan adanya cahaya. Jadi istidlal atau menunjukkan adanya Allah dengan cara adanya perbedaan antara siang dan malam tadi itu menjadi tidak mungkin dalam kasus cahaya ilahi ini. Walau tusawwira ghaibatu, dan jika digambarkan ghaibatuhu, hilangnya cahaya ilahi, maka lan haddat, akan hancur as-samawatu wal ardu, langit dan bumi itu, ya. Wala udrika, dan pasti akan diketahui bihi, dengan ghaibah, dengan hilangnya nur ilahi, ya, minat tafriqati, berupa perbedaan, ya, berupa perbedaan, ma, sesuatu, yutorru, yang terpaksa seseorang, ya, atau yatorru, yang terpaksa seseorang, ma'ahu, bersama ma ini, ilal ma'rifati, untuk mengetahui, bima, dengan sesuatu, bihi, yang dengan ma ini, zaharat, menjadi kelihatan, al asya'u, segala sesuatu, ya. Seandainya kok Allah itu bisa tenggelam, hilang, tidak ada seperti matahari tenggelam, ya mungkin saja orang lalu sadar kalau Allah tidak ada. Dia sadar, kalau begitu bisa disimpulkan
sebagaimana orang menyimpulkan cahaya itu ada karena matahari tenggelam, maka orang juga bisa menyimpulkan dengan tenggelamnya Allah berarti Allah itu ada. Tapi itu tidak bisa dibayangkan bayangan seperti ini, karena kalau Allah tidak ada, jenengan sudah pasti tidak ada, sehingga tidak bisa istidlal lagi. Ya, nggak bisa itu. Ya. Walakin, tetapi lamma tasawat, ketika sama, ketika sederajat, al-asya'u, semua, segala sesuatu, kulluha, semuanya ini, sesuatu ini, ala namatin, atas cara wahidin yang satu, ya. Fi syahadati, di dalam menyaksikan, ala wahdaniyati khaliqiha, terhadap ketunggalan, keesaan penciptanya, al-asya' tadi itu, irtafa'a, maka hilanglah at-tafriqu, pembedaan antara siang dan malam, antara matahari ada dan matahari tenggelam, atau antara Allah itu ada dan Allah tiada. Kalau seandainya dibayangkan Allah itu bisa tidak ada, ya, maka ya kalau bisa dibayangkan begitu, ya orang mungkin bisa istidlal, bisa mengakui, bisa meyakini adanya Allah, karena begitu Allah tidak ada, semua segala sesuatu tidak ada itu. Ya. Tetapi ini tidak mungkin terjadi. Ya. Karena itu menjadi bisa difahami ada sebagian orang yang tidak percaya adanya cahaya ilahi, atau gampangnya tidak ada Tuhan, karena ya tadi itu, dia tidak bisa membandingkan keadaan antara Allah ada dan tidak ada. Sebagaimana kita bisa membandingkan antara matahari ada dan matahari tidak ada. Kalau matahari itu memang mungkin karena matahari tenggelam, kita tidak hilang, sehingga kita bisa menyaksikan perbedaan yang faktual antara matahari ada lalu kelihatan sesuatu, matahari tenggelam, mata sesuatu menjadi gelap tidak bisa dilihat itu. Tapi kalau dalam keadaan Allah itu kan nggak bisa kita membayangkan Allah ada lalu kita bisa melihat cahaya-cahaya batin, ya. Terus Allah tidak ada lalu kita tidak bisa melihat cahaya-cahaya batin. Tapi kan membayangkan Allah tidak ada tidak mungkin. Karena begitu Allah kita bayangkan tidak ada, ya kita tidak ada, kita nggak wujud. Sehingga kita tidak bisa lagi membayangkan keadaan ini, kita tidak ada itu, ya. Wa khafiyat thariqu, dan menjadi samar at-thariqu, jalan untuk mengetahui adanya Allah melalui perbedaan antara tadi itu loh, antara siang dan malam, antara Allah ada dan antara Allah tidak ada. Perbedaan itu tidak mungkin, karena membayangkan Allah tidak ada tidak mungkin, ya. Idzat thariqu, karena jalan az-zahiru yang kelihatan, yang tampak, dalil yang gampang diketahui orang, itu adalah ma'rifatul asya'i, mengetahui segala sesuatu bil adzati, dengan kebalikannya. Jadi sesuatu itu menjadi jelas kalau disandingkan dengan lawannya. Begitu warna hitam disandingkan dengan warna putih, ya, itu warna hitam menjadi jelas, warna putih jadi jelas, ya. Segala sesuatu yang berlawanan ketika disandingkan satu dengan yang lainnya itu menjadi kontras, dan kontras itu yang menampakkan sesuatu, ya. Kalau sesuatu itu sendirian itu nggak kelihatan, begitu lawannya datang baru itu nampak itu, ya. Baru kelihatan itu. Ketika laki-laki itu sendirian, ya, atau perempuan itu sendirian, itu tidak terlalu nampak kelelakiannya dan keperempuanannya. Begitu laki-laki disandingkan kepada perempuan atau perempuan disandingkan dengan laki-laki, itu kan dua hal yang saling berbalikan, ya, berlawanan. Baru nampak itu sifat-sifat kelelakian menjadi muncul, sifat-sifat keperempuanan jadi muncul itu. Jadi makanya jenengan kalau ingin mengetahui sesuatu itu cari kebalikannya. Lawannya apa? Nah, baru nanti kita lihat kontrasnya di mana itu. Kalau dia sendirian nggak kelihatan itu. Nah, tapi prinsip ini tidak bisa dipakai untuk kasus atau untuk Tuhan. Karena Tuhan kan nggak ada lawannya. Maksudnya
Tuhan dan tidak Tuhan. Itu kan nggak ada, karena sesuatu yang bukan Tuhan itu tidak bisa dilawankan dengan Tuhan karena nggak seimbang. Karena yang bukan Tuhan itu sumbernya dari Tuhan. Jadi sampean tidak bisa memperlawankan antara Tuhan dengan makhluknya. Seperti memperlawankan antara siang dan malam, laki-laki perempuan, positif negatif, atas bawah, hitam putih, kayak gitu itu nggak bisa itu. Karena kalau siang malam, laki-laki perempuan, hitam putih, atas bawah, kiri kanan, itu sebanding. Sama-sama kalau laki-laki perempuan itu berlawanan tapi sama-sama manusia. Hitam putih berlawanan tapi sama-sama warna ya. Atas bawah itu beda tapi sama-sama arah ya. Tapi kalau Allah dengan makhluknya nggak bisa jadikan lawankan. Nggak bisa. Karena nggak seimbang. Karena itu prinsip ma'rifatul asya'i bil addat ya. Mengenal sesuatu melalui kebalikannya. Prinsip ini jenengan tidak bisa pakai dalam konteks Tuhan. Karena Tuhan tidak punya lawan. Tuhan tidak punya adat gitu ya. Artinya apa? Artinya ya kalau ada orang itu mengingkari adanya Tuhan ya, itu kadang-kadang kita bisa paham karena ya seperti ini keadaannya ya. Keadaannya karena Tuhan tidak bisa dilawankan dengan lawannya untuk mengetahui kontrasnya sehingga kita bisa mengetahui adanya Tuhan itu nggak bisa itu ya. Fama la diddalahu, maka sesuatu yang tidak punya lawan lahu bagi sesuatu itu wala taghayyura, dan tidak ada perubahan lahu bagi sesuatu itu, tatasyabahul ahwalu, menjadi serupa al ahwalu semua keadaan, fi syahadati, di dalam menyaksikan lahu bagi sesuatu itu ya. Segala sesuatu itu statusnya sebagai tanda adanya Tuhan itu semua sama, tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan ya. Karena tidak ada perbedaan, orang jadi samar. Ini poinnya yang mau dituju oleh Al-Ghazali itu. Kenapa kok ada orang tidak percaya Tuhan? Karena keadaannya seperti ini. Segala sesuatu itu semua statusnya sama sebagai tanda adanya Tuhan. Karena semua statusnya sama, itu tidak ada perbedaan satu dengan yang lain. Orang jadi jumbuh, orang jadi samar. Lalu kesimpulannya Tuhan tidak ada. Itu masalahnya. Beda dengan tadi itu siang dan malam ya. Adanya siang dan malam ini kan beda kan, kebalikan tuh, siang kebalikannya malam. Perbedaan inilah yang menjelaskan, yang membuat orang itu menyadari adanya cahaya karena ada perbedaan. Jadi malam yang berbeda dengan siang yang berbeda dengan malam, itu membantu kita untuk mengambil kesimpulan bahwa cahaya ada. Tapi dalam konteks Tuhan itu tidak terjadi. Karena tidak ada siang dan malam dalam konteks Tuhan, jadi semua sesuatu posisinya sama sebagai tanda adanya Tuhan. Karena sama, kita jumbo. Ini sesuatu A, sesuatu B, C dan seterusnya ini statusnya sebagai penunjuk adanya Tuhan ini di mana gitu. Karena semua sama, tidak ada yang lebih kuat, lebih lemah gitu kan. Nah, karena semua sama, orang bingung kemudian menyangka kalau gitu Tuhan tidak ada. Sama dengan orang yang hidup di negara yang siang terus-menerus. Siang terus-menerus, nggak ada malam, jadi ya semua hal tampak terus-menerus. Lalu dia mengira, kalau gitu cahaya tidak ada. Cahaya tidak wujud gitu ya. Nah, ini saya kira salah satu originalitas Al-Ghazali di dalam menunjukkan dalil wujudnya Tuhan di sini ini, dan kemudian juga menunjukkan kenapa sebagian orang tidak percaya Tuhan itu, karena tadi itu gambarannya. Dan saya kira ini
dalil yang orisinal dari Al-Ghazali ini ya. Saya belum pernah, ya mungkin karena saya belum membaca mendalam mengenai isu ini ya. Tetapi dalam pengamatan saya ini dalil yang orisinal yang digagas atau dimunculkan oleh Al-Ghazali. Kenapa sebagian orang nggak percaya Tuhan? Nah, alasannya karena ini. Karena Allah itu sebagai cahaya itu bersinar terus-menerus ya. Karena ada cahaya ini ada terus-menerus, orang kemudian kehilangan jadi tidak menyadari adanya sesuatu itu. Karena kalau sesuatu itu ada terus, kalau jenengan setiap hari itu kok sehat terus itu ya, itu nggak sadar kalau jenengan sehat itu, ya kan? Lupa itu, granted itu. Begitu jenengan sakit, oh iya ya kemarin tuh saya sehat ya, oh itu kan. Kalau orang itu kok kaya terus itu ya, itu nggak merasa kaya itu, ya kan? Kaya kok dari lahir sampai mati kok kaya terus, itu nggak merasa kaya itu. Begitu suatu ketika jatuh miskin, oh saya pernah kaya rupanya itu. Oh kaya itu begitu ya. Jadi dia mengerti konsep kaya karena mengerti perbedaannya, kontrasnya yaitu miskin itu. Lah kalau Allah ini nggak bisa dikontraskan itu. Allah kan ada terus, cahayanya bersinar gitu. Itu persis seperti orang yang kaya terus sehingga nggak merasa kaya. Jadi sesuatu yang terlalu terang benderang malah nggak kelihatan. Ini yang menjelaskan kenapa sebagian orang terhijab tidak bisa melihat Allah itu. Karena apa? Cahayanya Allah terlalu terang. Sehingga membutakan sebagian orang itu. Makanya nanti di bagian akhir kitab Mishkatul Anwar ada orang-orang yang terhijab karena cahaya Allah. Jadi cahaya itu ada dua kemungkinan. Cahaya itu menyinari, ada juga yang membuat kita jadi silau. Nah, orang-orang yang iman kepada Allah walaupun dia cahayanya Allah itu begitu terang, itu seperti orang yang tidak silau walau melihat cahaya yang terang benderang. Karena apa? Karena mata hatinya kuat itu. Kalau orang sudah agak lemah matanya kan begitu ada sinar yang terlalu kuat kayak malam hari kita nyetir gitu kan, ada sinar dari arah sebaliknya, kita akan silau dan tidak bisa melihat sesuatu di depan kita itu ya. Ini menurut saya salah satu poin yang menarik dari Al-Ghazali itu ya. Orang tidak percaya sesuatu karena sesuatu itu ada terus, lalu tidak menyadari keberadaannya. Begitulah hubungan atau relasi orang dengan Tuhan itu. Karena Tuhan itu ada terus, tidak pernah tidak ada ya. Orang lalu tidak menyadari kehadiran Tuhan. Sementara membayangkan Tuhan tidak mungkin. Seperti orang kemudian dari kaya menjadi miskin gitu, lalu sadar kalau dia kaya. Itu kan nggak bisa membayangkan Tuhan, coba ya Tuhan tuh nggak ada sebentar gitu ya. Kan nggak bisa. Begitu nggak ada ya kita hilang semua. Begitu Allah nggak ada ya kita hilang semua, kita musnah gitu ya. Karena Allah itu alasan kita ada. Inilah perbedaannya. Dalam kasus Allah tidak ada tafriqah, nggak ada perbedaan. Di dalam hal yang lain-lain ada tafriqah, ada perbedaan antara ada dan tidak ada, antara siang dan malam, antara sehat dan sakit, kaya miskin. Nah, perbedaan ini yang membuat kita jadi sadar adanya sesuatu. Karena tidak ada tafriqah dalam konteks Allah, lalu sebagian orang mengira Allah tidak ada. Allah tidak maujud ya. Ini keren. Dalil satu ini keren ini ya. Fala yab'udu, maka tidak mustahil ya an yakhfa, untuk samar, untuk hilang, untuk tidak kelihatan Allah ini bagi sebagian orang. Wa yakunu, dan ada khafa'uhu, samarnya Allah itu bukan karena apa-apa. Bukan karena cahaya Allah itu tidak terlalu terang, blerek gitu ya, kayak listrik yang mau mati blerek gitu, lalu
lalu nggak kelihatan barang-barang karena listriknya belerek gitu. Nggak bisa. Allah itu tidak pernah belerek ya. Dalam surat Kursi itu kan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah nggak pernah belerek. Nggak pernah belerek cahayanya itu. Begitu cahayanya Allah belerek, kita akan sadar akan kehadiran cahaya itu. Kan begitu listrik itu semula terang ya, orang nggak menyadari ada cahaya. Begitu listrik itu agak kedip-kedip, agak belerek, oh wah ada listrik ternyata ya. Nah, seandainya cahaya Allah itu pernah belerek sebentar, mungkin orang akan sadar, oh berarti ada Allah ya. Tapi kan cahaya Allah nggak pernah belerek. Jadi wayakunu dan ada khofa'uhu, samarnya atau hilangnya Allah, atau samarnya Allah ya, tidak bisa dilihatnya Allah itu karena lisyiddati jalaihi, karena saking kuatnya terang benderangnya Allah itu. Wal ghaflatu, dan lupa atau tidak sadar anhu dari Allah itu karena li isyraqi dhiyaihi, karena cemerlangnya cahaya Allah. Begitu cemerlang kita sampai tidak sadar kalau cahaya Allah itu ada. Fasubhana man ikhtafa 'anil khalqi li shiddati zuhurihi wahtajaba 'anhum li isyraqi nurihi. Ini kalimat pujian kepada Allah yang ciptaan Al-Ghazali sendiri ini ya. Indah sekali ini. Fasubhana man ikhtafa 'anil khalqi li shiddati zuhurihi wahtajaba 'anhum li isyraqi nurihi ya. Ini bersajak ini ya. Ini namanya jinas tibak ini ya, kayak dua hal yang saling berpasangan seperti jendela itu, ada sayap kanan sayap kiri, itu namanya jinas. Itu dalam bahasa Arab itu ada namanya muhassinat lafziyah, sesuatu gaya bahasa yang membuat ungkapan itu jadi indah ya. Salah satunya ini jinas tibak, dua hal berpasang-pasangan. Fasubhana man ikhtafa 'anil khalqi li shiddati zuhuri, ini jendela pertama. Wahtajaba 'anhum li isyraqi nuri, ini jendela kedua. Fasubhana man, maka maha suci zat atau Tuhan ikhtafa yang tidak kelihatan, yang sembunyi zat ini, 'anil khalqi dari makhluknya, li shiddati zuhurihi, karena kuatnya nampaknya Tuhan itu. Wahtajaba, dan tersembunyi man Tuhan tadi itu anhum dari makhluk-makhluk li isyraqi nurihi, karena cemerlangnya cahayanya Tuhan itu. Saya kira cukup sekian saja ngaji Mishkatul Anwar malam ini ya, kita teruskan besok. Ini saya mungkin kalau sudah selesai fasal pertama, kita akan berhenti ngaji Mishkatul Anwar bulan puasa ini. Nanti kita teruskan setelah Lebaran. Jadi selama puasa ini kita menyelesaikan satu fasal. Mishkatul Anwar terdiri dari 3 pasal. Jadi lumayan lah ya, sak poso dapat 1 pasal. Jadi kira-kira nanti ini ya, tapi kalau di luar puasa saya ngaji hanya seminggu sekali, nanti ya khatamnya akan lama. Tapi nggak apa-apa ya, ngaji kitab Mishkat ini kita nikmati slow aja lah ya, sambil dirasakan, dihayati ya. Kayak minum kopi itu loh. Ilmu tasawuf itu nggak bisa kayak orang minum teh, atau teh pun juga harus pelan-pelan ya. Minum kopi itu harus minum Coca-Cola atau minuman yang bisa glok gitu. Itu bukan begitu. Tasawuf itu bukan jenis minuman yang glok terus haus hilang terus seger gitu ya, instan gitu. Bukan begitu. Ilmu tasawuf itu kayak kopi, kayak wine, kayak anggur, jadi dinikmati pelan-pelan, dibaui baunya kopi itu, wah sedap sekali. Kadang sengaja diudek-udek lagi, baui lagi, minum lagi pelan-pelan ya.
Itulah ilmu tasawuf ya. Jadi ilmu tasawuf itu ilmu rasa, sehingga menikmatinya harus dengan seni ya. Sama dengan minum teh, minum kopi itu ada seninya. Bahkan membuatnya pun itu ada seninya itu ya. Itu teman-teman yang ahli kopi yang pasti tahu itu cara menyeduh kopi gitu ya. Cara menyajikan kopi itu ada tekniknya itu. Karena apa? Karena supaya bisa dirasakan. Nah, tasawuf itu begitu ya. Karena orang-orang yang mendapatkan pengetahuan ini itu juga lama waktunya, nggak instan gitu. Jadi zaman nikmatinya juga harus lama. Imam Ghazali itu sampai ngarang kitab Mishkatul Anwar setelah mujahadah, setelah mengalami meditasi, nyepi, bertapa sampai kira-kira 12 tahun itu. 10 atau 12, 11 tahun minimal, 11 tahun. 11 tahun melakukan proses semacam proses pengendapan itu. Panjang sekali. Mishkatul Anwar ini kitab kelihatannya tipis ya, tapi ini menyeduhnya itu lama banget itu. Lah jenengan mau minum minuman yang diseduh lama, prosesnya tahunan kok maunya kayak minuman instan glok ya nggak paham pasti nggak paham itu ya. Sekian saja ngaji Mishkatul Anwar malam ini, kita teruskan besok. Insya Allah besok kita sudah bisa menghatamkan fasal pertama. Sekaligus besok malam kita khataman ngaji puasa. Jadi besok malam Ahad, malam Minggu kita khataman ngaji puasa. Ya rencana saya sampai menjelang Lebaran, tapi kalau diteruskan nanti jeglek, nggak enak karena melewati pasal kedua terus berhenti, nanti ada kupatan, ada makan lontong, opor, lupa semua nanti ya. Jadi kita hentikan pasal pertama karena sudah khatam ya. Nanti mulai setelah opor, setelah lontong segala macam itu, nanti setelah pasal kedua kita mulai setelah selesai pasca kupatan segala macam itu ya. Supaya rohani kita sudah lagi gitu ya. Jadi puasa ini kita menyelesaikan satu fasal. Besok malam kita khataman ya. Besok malam kita khataman, Mas Gofir, Kiai Akrom, Kiai Aki Udin, Kiai Uyan ya, dan yang lain-lain. Kita besok khataman, jadi siapkan makanan di rumah masing-masing. Mbak Dayut, Mbak Firoh, dan tim Ubres ya, silahkan makan-makan di rumah masing-masing khataman besok malam ya. Ya mestinya idealnya khataman tuh makan bareng-bareng ya, nampan, terus ada terongnya di tengah. Kalau di pondok itu asik banget tuh khataman ngaji itu, begitu itu seru ya. Tapi ini karena pandemi nggak bisa gitu. Lagian ini kan ngajinya ngaji online, jadi makan online ya. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Mari kita teruskan sebentar dengan kitab Ihya. Kalau Ihya ini khatamannya masih lama, ini masih tahunan ini ya.